Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dosen yang kami hormati, Muhammad Abbas, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang, serta rekan-rekan kelas HK21, baik A, B, C, dan D, yang sama-sama kami cintai. Kami atas nama kelompok 2 HK21D izinkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang akan membawakan materi terkait hak kekayaan intelektual. Adapun saya selaku moderator akan diikuti oleh pemateri diantaranya Bapak Sobri, Saudari Kiki Anggraini, Saudari Rizky Rahmawati, Saudari Nela Yuliah, dan saya Asep Saripudin sekaligus moderator. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sebagai pembuka maupun moderator untuk membacakan pembukaan daripada presentasi ini. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Istilah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI merupakan padanan dari istilah intellectual property sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunphy dan Frank R. Gibson, yang berarti suatu manifestasi fisik, suatu gagasan praktis, kreatif, atau artistik, serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual seperti dirumuskan oleh WIPO, World Intellectual Property Organization, mempunyai pengertian luas yang mencakup antara lain karya kesusastraan, pertunjukan oleh para artis, ilmu pengetahuan atau saintifis, audiovisual artistik, dan penemuan ilmiah. Dalam hal hak kekayaan atas intelektual yang dilindungi bukanlah ide atau gagasannya, tetapi kreasi yang dihasilkan dari ide atau gagasan tersebut. Selanjutnya, beberapa komponen hak kekayaan intelektual diantaranya adalah hak cipta, hak paten, merek, indikasi geografis, desain industri, serta rahasia dagang. Demikian sebagai pembuka materi daripada presentasi ini. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada pemateri selanjutnya. Demikian dari saya. Untuk itu kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Hak cipta. Definisi umum hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembangnya pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Definisi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku petunjuk prosedur fonogram atau lembaga penyiaran. Selanjutnya, paten. Apakah paten itu? Paten adalah hak eksklusif investor atas investasi di dalam teknologi dan melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Paten sederhana, setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Pengertian invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Selanjutnya, perbedaan paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat pula di industri, sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Sistem paten sederhana yang juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. 1. Klaim paten sederhana dibatasi dengan 1 klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. 2. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut baru jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, mengandung unsur inventif jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Berikut penjelasan dari saya, mungkin akan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yuliah dari kelas HK21D. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah sebelumnya dibahas oleh rekan saya. Kali ini saya akan membahas materi terkait tentang merek. Apa yang dimaksud dengan merek? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Lalu, apa fungsi dari pemakaian merek itu? Pemakaian merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Berikut beberapa fungsi dari pemakaian merek. Yang pertama, alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
Yang kedua, jaminan atas mutu barangnya. Dan yang terakhir, penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu bagaimana merek yang tidak dapat didaftarkan? Ada beberapa alasan atau mengapa merek itu tidak dapat didaftarkan. Yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Lalu yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Lalu yang kelima, tidak memiliki daya pembeda, dan atau yang terakhir, merupakan nama umum dan atau melambang milik umum. Lalu, berapa lama perlindungan hukum merek terdaftar? Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Lalu, apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek ditolak? Yang pertama, permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Lalu yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Lalu yang kelima, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Lalu yang keenam, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Sekian materi yang saya paparkan terkait dengan merek. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Indikasi geografis. Apakah indikasi geografis itu? Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Apakah manfaat perlindungan indikasi geografis? 1. Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi, menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. 3. Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli, sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. 4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. 6. Reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Berapa jangka waktu perlindungan indikasi geografis?
Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada barang. Desain industri. Apa yang dimaksud desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri yang dapat didaftarkan. 1. Desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty. Dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Masa perlindungan desain industri. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan produk-produk. Baik, saya Rizky Rahmawati akan melanjutkan presentasi mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya ada rahasia dagang. Apakah rahasia dagang itu? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Apa saja sih lingkup perlindungan rahasia dagang? Nah, lingkup perlindungan dari rahasia dagang sendiri itu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang. Bagaimana pelanggaran dari rahasia dagang itu terjadi? Ada 2 poin. Yang pertama, pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Nah, yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun kesimpulan dari rangkaian materi yang telah disampaikan, yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud dari pada dasarnya adalah memberikan perlindungan bagi hak eksklusif pemegang hak atas kekayaan intelektual. Nah, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang sebelumnya harus memenuhi beberapa persyaratan material untuk memperoleh perlindungan tersebut, dan juga harus melalui prosedur pendaftaran. Beberapa bidang hak atas kekayaan intelektual yang memiliki keistimewaan yaitu mendapatkan perlindungan secara otomatis tanpa melalui prosedur pendaftaran. Nah, sebenarnya prosedur pendaftaran itu sendiri tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang memperkuat keabsahan haknya hingga jangka waktu tertentu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.